Ya, pemirsa, sementara itu hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 2 Kota Bekasi, jumlah kelas yang dibuka hanya 3 kelas. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya hari pertama kegiatan belajar mengajar tatap muka di SMP Negeri 2 Kota Bekasi, kita bergabung bersama Mega Latu di sana. Selamat siang Mega, bagaimana pantauan Anda? Apakah protokol kesehatan ketat diterapkan dalam pemberlakuan sekolah tatap muka ini? Iya, selamat siang Nawa. Terkait dengan protokol kesehatan yang dilakukan di SMPN 2 Kota Bekasi, yakni terkait dengan pertama kalinya ataupun hari pertama diberlakukannya kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas. Ini secara pantauan kami melihat protokol kesehatan dilakukan secara ketat, yakni siswa yang masuk ini harus membawa surat pernyataan izin dari orang tua. Kemudian yang kedua harus wajib menggunakan masker dan juga mencuci tangan sebelum masuk kelas. Dan untuk di SMPN 2 Kota Bekasi ini hanya membuka 3 kelas, yang masing-masing satu kelasnya ini hanya diisi 18 siswa saja, dan waktu pembelajaran ini hanya selama 4 jam, yakni dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang, sudah disertai dengan istirahat. Untuk waktu pembelajaran ini juga secara bergantian, misalnya di hari pertama ini adalah kelas 7, kemudian di hari kedua kelas 8, dan juga kemudian di hari ketiga kelas 9, dan ini akan terus menerus secara bergantian diberlakukan di SMPN 2 Kota Bekasi ini, yang artinya jika siswi yang sama ini akan bergantian lagi belajar tatap muka ini selama 3 minggu. Dan ini sudah berdasarkan peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Namun persyaratan yang ketat yang harus dipatuhi adalah adanya persyaratan, yakni lingkungan ataupun juga kawasan sekolah dan juga tempat tinggal siswa ini harus berada di zona hijau atau zona kuning untuk bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka terbatas. Jika tidak ataupun masih di zona merah, pemerintah Kota Bekasi ini tidak mengizinkan sekolah tersebut untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun juga di SMPN Kota Bekasi ini menyediakan 2 fasilitas kegiatan belajar jika memang masih ada siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya ataupun masih berada di zona merah, maka SMPN 2 Kota Bekasi ini menyediakan fasilitas belajar online seperti biasanya. Dan tentu harapannya bagi kepala sekolah, kemudian siswa dan juga guru, semoga pandemi COVID-19 ini tetap berakhir sehingga kegiatan belajar mengajar di tatap muka di SMPN 2 Kota Bekasi ini tetap berjalan secara lama dan juga berkelanjutan. Nawa. Baik, terima kasih informasi Anda Mega Latu langsung dari SMPN 2 Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain Kota Bekasi, sejumlah sekolah di Cimahi, Jawa Barat juga mulai memberlakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jumlah siswa dibatasi dan protokol kesehatan ketat diberlakukan. Satu persatu siswa, guru, dan staf sekolah mendatangi SMK Negeri 3 di Cimahi, Jawa Barat. Sebelum masuk ke ruang kelas, suhu badan mereka diperiksa dan diberikan hand sanitizer. Mencegah penyebaran COVID-19, jarak siswa selama mengikuti kegiatan belajar dibatasi. Selama uji coba sekolah tatap muka, kapasitas dibatasi hanya 30% dari jumlah siswa 500 orang. Seluruh siswa hadir di sekolahnya untuk siswa kelas 12 yang akan mengikuti uji kompetensi sebagai syarat kelulusan dari SMK. Nah, ini itu memerlukan semua praktek langsung dan diatur oleh protokol COVID yang ada. Jadi berlaku mulai hari ini? Mulai hari ini. Wilayah Kota Cimahi masuk zona kuning peta persebaran COVID-19. Selama PPKM Mikro, turunnya kasus positif COVID-19 tersisa 119 kasus, membuat Pemkot Cimahi merekomendasikan uji coba sekolah tatap muka untuk sekolah menengah kejuruan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Ya, pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur juga sudah mulai menggelar sekolah tatap muka mulai dari tingkatan TK hingga SMP, baik swasta maupun negeri. Pembelajaran dilakukan terbatas dan bertahap dengan protokol kesehatan. Meski masih berstatus zona oranye, pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur mulai menggelar pembelajaran tatap muka. 20 TK, 28 SD, dan 15 SMP, baik swasta maupun negeri, mengikuti pembelajaran tatap muka tahap pertama. Selain pemberlakuan protokol kesehatan, di jenjang SMP hanya siswa kelas 7 saja yang diperbolehkan masuk. Sedangkan di tingkat SD hanya kelas 1 dan 4, serta TKB untuk jenjang taman kanak-kanak.
Sementara siswa kelas lainnya masih melakukan pembelajaran daring. Semua siswa juga wajib diantar orang tua dan tidak diperbolehkan membeli makanan. Pengaturan jarak dan waktu pembelajaran maksimal 4 jam untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di sekolah. Kemudian kelas 1 dan kelas 4 ini kami shift dijadikan 2 gelombang. Shift pertama jam 7 sampai dengan jam setengah 10. Shift kedua jam 10 sampai dengan jam setengah 1. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini sudah direncanakan dari awal, jadi tidak dilakukan secara mendadak, tetapi sudah Januari itu sudah kita rencanakan. Nah, kemudian endingnya karena melihat situasi dan kondisi, akhirnya kita laksanakan pada tanggal 22 Maret. Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan Satgas COVID-19 tingkat sekolah. Nantinya pembelajaran tatap muka akan dilakukan evaluasi setelah 1 minggu berjalan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan.